Jadi kadang-kadang saya sholat di pinggiran pom bensin atau kok sholat di bawah tangga-tangga darurat. Ada aja tuh yang kadang-kadang nenek-nenek datang ke saya bilang, "Are you alright? Kamu nggak apa-apa nih?" Terus dia balik lagi, saya masih ruku. Dia bilang, "Kamu beneran nih? Perlu bantuan nggak kamu? Kamu sehat nggak?" Kita pergi ke kampus atau di luar kampus berpapasan. Saya lihat orang nih lucu juga. Kadang-kadang dia pakai jilbab, tapi maaf bawahnya tank top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Filah, ketemu lagi di channel Cafe Rumi Jakarta. Channel yang selalu memberikan wacana-wacana Islam yang segar dan tentunya mencerahkan. Bersama saya Amalia Muhammad. Seperti biasa kita akan berbincang dengan tokoh kita hari ini. Kita akan simak perjalanan hidupnya, success story, dan yang paling penting adalah perjalanan spiritualnya. Yang semua terekam di dalam Rumicast. Baik, sudah hadir di studio bersama saya Ustadz Nasran Ahmadin. Ya. Gimana kabarnya saat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah pada musim pandemi sekarang ini saya masih diberikan kesempatan sama Allah untuk tetap bisa menulis, membaca, memiliki kajian online di samping bekerja pada umumnya yang kebanyakan work from home. Jadi suatu karunia dari Allah SWT kita masih bisa melakukan aktivitas. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz ini kan sebagai pendidik, pendakwah, kemudian juga penulis dan pengusaha ya. Insya Allah. Luar biasa. Nah, tema kita kali ini adalah menarik tentang Islam agama cinta, ya ini yang mengulik kisah para muslimah di Amerika Serikat. Dulu Ustadz pernah tinggal di Amerika, betul? Alhamdulillah, benar. Tahun berapa itu? Tahun 95 sampai 2001 kalau nggak salah. Lama juga di sana ya? Alhamdulillah. Itu sekolah, dakwah, atau kerja? Itu Allah SWT memberikan suatu kenikmatan. Jadi bukan hanya saya sekolah di sana, yaitu menuntut ilmu, namun dia memberikan suatu anugerah yang luar biasa. Ya saya juga sempat bekerja paruh waktu di sana, menjadi barista, cleaning service, sempat juga mengajar di university, di departemen linguistik. Dan juga yang sangat luar biasa, yang saya harus banyak bersyukur adalah diberi kesempatan untuk berdakwah oleh Allah SWT. Jadi saya sempat secara bertahap, Ia kasih saya kesempatan untuk bisa menjadi muadzin dalam salah satu masjid di sana. Setelah sekian lama, Allah berikan kesempatan sama saya untuk menjadi khatib. Saya teringat pada saat itu saya punya seorang sahabat yang juga seorang imam. Beliau berasal dari Palestina. Dan suatu ketika dia bilang sama saya, "Nasran, it's your turn to become a khatib, to convey the message." Ya Alhamdulillah, lalu saya menjadi seorang khatib juga di sana dan memimpin organisasi Islam. Nah, organisasi di sana berarti berorganisasi Islam ya? Organisasi di kampusnya atau? Organisasi Islam ini namanya Muslim Student Association. Dia adalah salah satu organisasi Islam tertua di Amerika Serikat. Dia itu zaman jauh dulu kita mengenal seseorang yang bernama Bang Imaduddin Abdurrahim. Beliau adalah penggerak di Masjid Salman ITB. Lalu beliau juga seorang dosen di Amerika Serikat. Dia salah satu penggagas dari Muslim Student Association. Dan kini hampir di tiap kota di sana, bahkan di setiap university sudah ada namanya Muslim Student Association, yaitu kita singkat MSA. Dan saya alhamdulillah selama beberapa tahun diberi kesempatan untuk memimpin organisasi tersebut. Luar biasa. Itu anggotanya dari seluruh dunia atau hanya untuk organisasi ini? Yang ada di situ? Dari berbagai macam latar belakang ya. Bahkan salah satu orang dari pihak salah satu petinggi dari rektorat menyampaikan kepada saya dan kawan-kawan, saya belum pernah melihat organisasi sebesar ini dan semajemuk ini dengan aktivitas yang begitu menakjubkan. Karena bayangkan aja, di Amerika sendiri kita mengetahui, orang mengatakan ada African American, yaitu orang kulit hitam yang Muslim. Ada juga white
Muslim, yaitu ya Caucasian American. Selebihnya dari situ ada juga orang yang datang dari berbagai macam suku bangsa yang kebetulan sedang belajar di sana. Jadi begitu diverse, begitu beragam. Kita bilang ini Bhinneka Tunggal Ika di sana. Tapi di situ tentunya Muslim semua ya? Iya, Muslim semua, alhamdulillah. Dan tujuan mereka adalah mendakwahkan Islam itu sendiri atau menghimpun menghimpun teman-teman Muslim dari seluruh dunia yang ada di Amerika. Mereka awalnya tujuannya utama adalah memberikan fasilitas untuk memfasilitasi keperluan kaum muslimin dan muslimat yang ada di kampus. Nah, apa keperluan mereka? Karena ini memang sedikit unik ya. Kita nggak boleh di Amerika itu menamakan organisasi keagamaan. Kita menamakan organisasi kebudayaan. Namun suka nggak suka memang Islam ini kan suatu paket yang utuh, yang kita tidak bisa pilah-pilah antara yang mana keperluan pribadi dan keperluan umat di situ. Maka juga otomatis kita berbicara tentang spiritualisme dan apa yang mereka perlukan sebagai seorang muslim di kampus, dan juga kita berbicara tentang perjuangan kaum muslimin. Nah, setelah itu baru kita memperkenalkan Islam kepada orang-orang yang ingin mengenal tentang Islam. Berarti proses perjalanannya sebenarnya juga untuk memperkenalkan itu ya kepada teman-teman yang mungkin non-Islam juga melalui proses yang luar biasa ya tentunya. Alhamdulillah. Jadi semakin berkembang di Amerika sendiri. Nah, sebenarnya apa yang membuat Ustadz ini tertarik untuk mengamati perkembangan Islam di sana? Saya katakan saya bukan mengamati perkembangan Islam di sana. Namun saya bersyukur saya bagian daripada umat Islam yang ada di sana, dan umat Islam yang ada di sana bagian daripada rumah yang lebih besar lagi, yaitu masyarakat Amerika sendiri. Masyarakat Amerika ini kan begitu beragam, jumlahnya begitu besar. Nah, kita ini pengen untuk bisa berperan serta. Kita membangun satu komunitas di sana, dari komunitas yang begitu banyak di dalamnya. Kita juga berdakwah, menghidupkan sunnah, menghidupkan Islam. Bahkan kita di sana menyebutnya living Islam. Menghidupi Islam di tengah kemajemukan yang ada. Jadi saya merasakan kita ini bagian daripada saudara-saudara kita. Kita sebutnya mereka brothers and sisters kalau di sana. Kalau di sini kan ikhwan dan akhwat biasanya seperti itu. Jadi saya tidak mau dikatakan saya mengamati mereka. Tapi saya bagian daripada mereka yang sempat ada di sana walaupun saya berasal dari Indonesia. Gitu. Pastinya ada pengalaman yang seru nih dalam proses menjalankan itu gitu kan. Iya. Kira-kira apa sih pengalaman-pengalaman menarik pada saat itu? Pengalaman yang menarik itu kalau saya pilih agak sulit ya, karena begitu banyak kesempatan yang Allah SWT berikan kepada saya untuk bisa merasakan bersama mereka. Mereka yang kembali lagi menuju kepada Tuhannya. Mereka yang hijrah kepada Tuhannya. Mereka yang tadinya tidak mengenal Islam sama sekali, lalu mereka mempelajarinya dan mereka menghidupinya. Tentunya orang yang memasuki ke dalam wilayah ini menjadi seorang muslim, menjadi dekat kembali dengan Allah, kan jalannya banyak sekali. Jadi ada hambatan juga gitu ya. Tentu tantangan ada, challenge di mana-mana ada. Kita di Indonesia ada, di Amerika juga ada. Di sana kita sebagai minoritas, mayoritasnya non-muslim. Tapi bagaimana saya melihat di sana, walaupun kita minoritas, kita mendapatkan level of acceptance. Penerimaan masyarakat di sana itu meninggi. Sehingga Islam menjadi the fastest growing religion. Agama yang paling cepat berkembang pesat. Pada ketika saya di sana pada saat itu sekitar 7 juta umat muslim. Nah, tentunya sekarang angka di luar daripada statistik yang formal masih jauh lebih tinggi daripada angka itu. Nah, dengan itu, dengan pertanyaan yang tadi, bagaimana pengalaman melihat proses hijrah? Saya melihat dalam konteks yang berbeda mungkin ya, tidak dengan konteks hijrahnya mereka, tapi bagaimana kita memiliki dinamika dalam berdakwah. Nah, itu yang luar biasa. Satu hal yang sangat indah di Amerika ini, dakwah itu luas, dakwah itu lentur,
Saya teringat kata guru saya, Kiai Haji Agus Ali Mashuri, dakwah itu bukan memukul, tapi merangkul. Nah, dakwah itu mengutamakan nilai-nilai tawassut, pertengahan, bukan ekstrim. Dakwah itu mengutamakan nilai-nilai rahmat, kasih sayang, mahabbah, cinta ilahiyah. Nah, nilai-nilai ini yang kita bawa dalam keseharian. Sedangkan implementasinya atau aplikasinya dalam berdakwah begitu banyak, begitu beragam. Itu yang luar biasa ya. Saya rasakan negara ini memberikan ruang untuk itu. Tidak menutup kesempatan itu. Kadang-kadang kan kita justru barangkali di negeri sendiri kita merasakan dakwah itu jadi sedikit takut. Karena orang berpikir tentang politik, orang berpikir tentang terorisme dan lain sebagainya. Justru di sana kita menggunakan berbagai macam cara. Cara-cara ini kita tempuh untuk bagaimana kita bisa memperkenalkan ini loh Islam. Islam itu bukan yang seperti Anda pikirkan. Nah, salah satunya yang saya rasakan pada waktu itu, pengalaman saya adalah ketika saya memimpin Muslim Student Organization. Salah satu menu dakwahnya yang kita lakukan adalah kami melakukan Islamic Awareness Week, yaitu Pekan Kesadaran akan Islam. Selama 1 minggu penuh. Ini dilakukan oleh MSE di tiap-tiap kampus. Nah, topiknya berbeda-beda satu sama lain. Saya pada saat itu cenderung mencari topik-topik yang provokatif, yang menarik untuk melihat ada nggak animo orang untuk datang. Nah, seperti itu. Misalnya, saya buat debunking the myth. Artinya merobohkan mitos-mitos tentang Islam. Nah, dari situ itu tema besarnya. Kecilnya saya buat seminar-seminar nih. Like wanita dan Islam. Apakah wanita itu diopres dalam Islam? Atau juga saya buat politik jihad dan Islam. Nah, jadi benar nggak sih bahwa Muslim itu teroris? Nah, kan ini yang ada dalam pikiran orang. Betul. Waduh, Muslim ya? Kamu tukang menginjak-injak wanita ya. Kan begitu kadang-kadang orang punya stigma. Atau Muslim ya, teroris ya. Nah, ini kita bawa. Nah, topik tema-tema ini kita hidupkan di satu seminar. Saya undang para tokoh-tokoh cendekiawan. Dan juga yang paling utama pada saat itu, kami mengandalkan kawan-kawan, anak-anak muda yang bukan tokoh, bukan selebriti Muslim, bukan pula ustadz, namun mereka memiliki kemurnian di hatinya, keikhlasan. Ketika mereka berbicara tentang Islam, mereka berbicara dari hatinya. Sehingga hal-hal yang ini lebih alamiah ketika berbicara dengan orang non-Muslim. Karena saya juga memperkenalkan, ini loh kawan-kawanmu sendiri. Orang kulit putih, Caucasian, orang African American, baru juga ada orang-orang mungkin dari Saudi pada saat itu, dari Tunisia. Nah, saya memang menjadi hal yang unik bagi mereka semua. Karena ketika saya perkenalkan saya sebagai presidennya dan saya Muslim, orang itu terkejut-kejut. Kok orang Asia? Dibilang gitu. Kok warnanya coklat? Kan begitu. Karena mereka image-nya Islam, Arab. Selalu begitu. Jadi pas saya bilang, kamu tahu nggak? Indonesia itu masyarakat Muslim terbesar di dunia. Gak ada yang tahu. Nah, dari situ kita ajak ngomong, dibuka. Itulah cara-cara bagaimana kita merekrut atau memperkenalkan, bahasanya memperkenalkan, lebih nikmat. Memperkenalkan Islam kepada mereka yang belum mengenal tentang Islam. Nah, berarti artinya lebih ke yang non-Muslim gitu ya? Iya. Ada nggak contoh dari proses hijrah salah satu non-Muslim yang mungkin jadi pengalaman Ustadz pada saat itu? Oh iya, alhamdulillah. Saya cerita sedikit tentang kota saya, di mana saya menuntut ilmu atau tinggal selama beberapa tahun. Kota itu bernama Eugene, bagian daripada negara bagian Oregon. Letaknya itu di atas barat. Nah, tempatnya begitu sejuk, pemandangannya begitu indah dan sangat hijau. Damai, tidak banyak kebisingan. Jadi kalau membayangkan Oregon, kita nggak sama California atau New York. Oh, iya. Yang isinya ada kriminal, ada sirine, ada hingar-bingar. Jauh dari itu semua. Dan yang paling utama buat kami, nggak pakai tax. Artinya nggak bayar pajak buat kami untuk segala hal. Jadi luar biasa di situ. Di kota yang seperti ini,
Saya suka diajak nih sama kawan-kawan saya, para sahabat-sahabat baik muslim, mu'allaf, non-muslim, untuk pergi ke luar kota, ke pinggiran Eugene. Atau kami pergi ke hutan. Ngapain ke sana? Tadabur alam, hiking, trekking. Nah, hal-hal yang kayak begini nih buat hati senang, refresh buat kita. Jadi suatu ketika saya pergi bersama para mu'alaf. Kita masuk ke satu daerah yang namanya Bryce Creek. Creek itu artinya anak sungai. Jadi kalau di sini tuh mirip-mirip dengan kali. Tapi kalau kali itu konotasinya agak butek, hitam ya. Tapi kalau creek ini crystal clear, orang bilang. Betul-betul jernih, bening sekali airnya. Nah, masuk ke dalam creek ini, Bryce Creek ini, ketika masuk berjalan menyusuri trekking yang sudah ada bebatuan yang kita jalani, tanah dan lumut. Di sampingnya itu, dindingnya itu adalah bukit. Bukit yang begitu tinggi dan warnanya sebagian hijau, sebagian putih. Putihnya karena bebatuan seperti dengan marmer ya, tapi bukan. Nah, di samping itu di antaranya banyak lumut-lumut di situ. Nah, kalau jalan itu sebelah kirinya lagi ada pohon-pohon yang besar. Uniknya di Amerika, yang berbeda sama di Indonesia, mereka memiliki pohon yang namanya redwood. Redwood ini kadang-kadang diameternya ini 1 meter, lebih daripada 1 meter. Jadi kebayangkan besar, gede banget sampai atas. Sudah begitu ada juga pepohonan maple. Maple ini warnanya ada merah, kuning, hijau dan lain-lain sebagainya. Begitu indah, menakjubkan alam sekitarnya. Di kejauhan ada bukit, ada gunung yang kita lihat di sana. Dan udaranya sejuk dan bersih. Alhamdulillah. Saya senang di sana itu. Kalau di sini kita tiap berapa ratus meter nanti ada orang jualan cilok, jualan jagung goreng dan lain sebagainya. Tapi di sana nggak ada, bersih. Dia masuk pun kita gratis kan ya. Oke. Jadi saya sampai di tengah-tengah. Tengah-tengah tuh kami berhenti bersama para sahabat-sahabat ini. Dan alhamdulillah karena kami semua muslim, kita berhenti untuk sholat zuhur pada saat itu. Jadi batuan yang begitu besar, bongkahan-bongkahan batu yang ada di tengah sungai itu yang dialiri dengan air, kita jadikan tempat kita untuk sholat. Satu batu itu bisa 1-2 orang di situ. Nah, jadi kita taruh sajadah, yang nggak memiliki sajadah bisa di atas batu tersebut, dan kita dahului dengan wudhu dulu di sungai yang begitu jernih dan bersih itu. Kita bayangkan ya, kalau kita berada di sana bersama dengan orang-orang itu, tanpa ada orang lain yang mengusik, tanpa ada suara yang menggubris kita, kita mendapatkan kedamaian yang luar biasa. Sholat di sana dengan kubahnya adalah langit yang begitu biru bersih. Dan ketika kita mengangkat tangan untuk mengatakan Allahu Akbar, itu kan terhirup ya, udaranya itu semerbak harum yang menusuk ke dalam diri kita. Begitu bersih, harum, campur antara lelemutan dan deru daripada air terjun yang ada di dekat kita. Lalu kami sholat. Sholatlah dengan mereka. Sebagian memang sudah membawa mukena gitu, dan juga sajadah. Kita sholat. Setelah sholat, salam, lalu saya duduk sebentar dan kita berzikir. Kita berzikir. Kita berzikir bersama-sama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu suasana begitu heningnya. Yang ada hanya burung-burung yang kadang-kadang memecah sunyi. Ataupun deburan daripada ombak-ombak kecil dari air terjun yang ada. Suasana begitu syahdu. Ketika kita berzikir bersama-sama, kita akan terasa hanyut. Dan kita merasakan bersyukur yang luar biasa. Karena kita bersama Allah tentunya. Dan saya terenyuh melihat orang-orang ini, sahabat-sahabat yang tadinya tidak mengenal Islam sama sekali. Lalu mereka bisa meresapi setiap zikir yang mereka ucapkan kepada Allah. Mungkin sebagian dari mereka belum begitu
mengetahui maknanya. Namun keberadaan mereka di hadapan Allah itu nilai plus yang belum tentu semua orang bisa mendapatkan. Itulah yang dikatakan dengan khusyuk. Seperti itu. Berbicara tentang sisters yang yang dikisahkan di antara kisah-kisah menarik tentang interaksi para sister menuju Allah, ada nggak pengalaman dari para sisters yang mungkin menyentuh dari perjalanan dia menuju dari yang non-muslim menjadi muslim? Dari sekian banyak cerita-cerita, kisah-kisah mereka yang kembali kepada Allah, ada kisah-kisah yang membuat kita begitu bersyukur memiliki para sahabat yang memiliki kualitas hati sangat istimewa. Seperti saya katakan semula tadi, mereka ini, sahabat-sahabat saya, bukanlah para selebritis muslim yang begitu tersohor. Karena di Amerika banyak kita mengenal Muhammad Ali yang semua orang mengetahui. Kita mengetahui ada Kareem Abdul-Jabbar dan banyak bintang-bintang basket. Ini bukan mereka. Dan juga kita mengetahui ada Sister Ingrid Mattson yang begitu luar biasa dengan kecerdasannya. Sheikh Hamzah Yusuf. Ini orang-orang Amerika. Ini bukan mereka. Bahkan memang di Amerika sekarang dalam lini politik pun banyak orang-orang muslim yang berpartisipasi. Namun saya memiliki kawan-kawan yang tidak dikenal di media massa. Tidak dikenal di media online. Namun mereka memiliki hati yang istimewa. Mereka inilah adalah para pemuda-pemudi yang kembali kepada Islam, yang mempelajari Islam dan menemukan pencerahan di situ, terbebaskan dirinya sehingga mereka mendapatkan tauhid yang murni. Di antara kisah-kisah ini, sebelum saya berbicara tentang kisah-kisah para wanita atau muslimah, saya juga pengen mengisahkan bagaimana kita merasakan bertemu dengan mereka. Di antaranya, saya teringat, kadang-kadang kita ini kalau sholat ya di Amerika, nggak kayak di Indonesia. Sholat di Amerika itu harus nyari tempat. Walaupun Allah udah kasih semua bumi Allah ini suci, boleh untuk sholat. Kalau di Indonesia kita setiap 100 meter ketemu sama masjid musola. Di sana enggak. Jadi kadang-kadang saya sholat di pinggiran pom bensin atau kok sholat di bawah tangga-tangga darurat atau ya di jalanan umum yang di mana saja orang bisa melihat. Halangannya cuma satu. Berani nggak kamu? Kan begitu. Ya kita harus memberanikan diri. Kalau enggak waktu sholat kita hilang kan. Nah ketika saya sholat itu, ini menjadi media dakwah sebetulnya yang tidak saya sadari. Karena apa? Ada aja tuh yang kadang-kadang nenek-nenek datang ke saya bilang, "Are you alright? Kamu nggak apa-apa nih?" Terus dia balik lagi, saya masih ruku. Dia bilang, "Kamu beneran nih? Perlu bantuan nggak kamu? Kamu sehat nggak?" Dipikir gue sakit misalnya begitu kan. Padahal kita nggak apa-apa. Tapi dengan itu orang bertanya tentang kita, apa yang kamu lakukan. Kadang-kadang ada juga brothers, ada juga sisters yang dalam proses menemukan Islam. Ketika itu mereka bertanya sama saya, "Nasran, saya pengen sholat sama kamu." Nah, boleh nggak? Terhadap muslim tentunya boleh. Terhadap non-muslim, kalau di Jakarta mungkin orang akan memberikan 1001 pertanyaan. Saya nggak akan tanya. Silahkan aja kalau mau ikut. Nah kadang-kadang perempuan-perempuan ini, dia bertanya lagi sama saya. "Saya perlu pakai ini Kak, kerudung yang saya lihat orang-orang pakai itu." Ya terserah kamu, mau pakai boleh, nggak pakai boleh. Long mereka juga nggak wudhu, kan kita nggak paksakan. Nah biarkan mereka ada sama kita untuk ikut sholat. Nah proses-proses seperti ini benih-benih nih bagi perempuan. Untuk nantinya dia akan berproses memakai hijab. Pertanyaan tadi. Nah di antara daripada kisah-kisah ini, saya ingin berkisah. Ketika saya memasuki
hutan yang saya ceritakan tadi. Lalu saya sholat beribadah dengan para mu'allaf yang bersama saya. Mereka ini muslimah, ada muslimah di antaranya yang pada saat itu begitu syahdu ketika dia selesai sholat dan berzikir dan berdoa bersama, dia mengambil bukunya. Lalu dia mulai membaca bukunya. Kami awalnya tidak mengetahui buku apa yang dia baca. Setelah itu saya dengarkan dengan seksama. Ternyata dia membaca puisi daripada Rabi'ah al-Adawiyah. Seorang ulama yang tersohor. Seorang pecinta Allah yang begitu populer dengan karya sastranya, dengan munajatnya, dengan rintihan atau bisikan-bisikan doanya. Saya ingin men-share apa yang saya dengar akan Rabi'ah al-Adawiyah yang dibacakan oleh sahabat saya yang bernama Radia. Dia ini memang suka sekali dengan karya-karya ihsani, karya-karya yang berbicara tentang tazkiyatun nafs, penyucian hati. Radia sudah memeluk agama Islam lebih lama daripada kawan-kawannya. Jadi literasinya tentang keislaman ini sudah cukup kaya. Dan dia memang memiliki kecenderungan menyukai karya-karya yang sifatnya itu bagaikan keasyikan yang luar biasa antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau Amalia terbiasa dengan literasi ini, ada salah satu karya ulama besar yaitu Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Dia memiliki buku yang dia berikan judulnya Taman-taman orang jatuh cinta dan memendam rindu. Di dalam kitab ini ada begitu banyak definisi tentang cinta. Cinta di sini cinta ilahiyah, bukan cinta insaniyah. Cinta yang berbicara antara dia dengan Tuhannya, Al-Wadud yang maha cinta. Nah, Radia pada saat itu memiliki satu buku yang cukup tebal, yang di dalamnya ada untayan bait-bait daripada Rabi'ah al-Adawiyah. Bait-bait ini menenggelamkan kita dalam keasyikan. Baginya pada saat itu membawa dia begitu asyik merasakan bersama dengan Allah, menghadirkan dirinya. Bahasa sederhananya khusyuk. Kita dengar ya bait-bait itu. Ya Allah, apapun yang Engkau karuniakan padaku di dunia ini, berikanlah pada musuh-musuhmu. Dan apapun yang akan Engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu. Karena Engkau sendiri cukuplah bagiku. Aku mengabdi kepada Tuhanku, bukan karena takut neraka, bukan pula karena mengharap masuk surga, namun aku mengabdi karena cintaku padanya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, campakkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu demi Engkau semata, janganlah Engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi padaku. Itu kan luar biasa banget. Saya aja barangkali pada saat itu juga masih jarang-jarang baca yang kayak begituan. Rabi'ah yang ada di sampingnya, kawannya Radia, bukan penulisnya. Dia masih terpana. Dia termangu. Orang sana bilang have no ideas. Ini ngomong apaan? Kita sambung lagi nih. Oh Tuhanku,
engkau mengetahui bahwa hatiku selalu mendambangkan engkau. Kalau aku dapat membebaskan diriku dari penderitaan perbudakan, tak akan berhenti aku. Walau sesaat pun dalam beribadah kepadamu. Namun apa dayaku, karena aku berada di bawah cengkeramanmu. Seorang manusia yang tidak mengenal belas kasih. Ya Allah, aku berlindung pada engkau. Dari hal-hal yang memalingkan aku dari engkau. Dan dari setiap hambatan yang akan menghalangi engkau dan aku. Atau dari aku. Ketika itu yang menyentuh hati kami. Ketika dia membaca bait-bait yang barusan saya bacakan. Dia memejamkan matanya. Dan mengalir bulir-bulir air mata yang membasahi pipinya. Dan dia baca terus. Dan air mata itu terus mengalir, terus mengalir. Seakan-akan dia benar-benar hudur. Hatinya benar-benar hadir di hadapan Tuhan. Subhanallah. Mungkin dia benar-benar hadir. Kami masih belajar pada saat itu. Itulah kekuatan daripada karya-karya ulama-ulama klasik ya terhadap masyarakat Amerika. Di situ kita melihat bahwa berbicara tentang mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ini bukan berbicara untuk kajian orang-orang tua, namun orang muda juga. Bukan pria, tapi wanita pun juga Allah kasih kesempatan untuk sama-sama merasakan atau diberikan kesempatan sama-sama untuk mendekat kepada Allah. Allahu Akbar. Itu yang saya kenang tentang Radhiyah, sahabat saya pada saat itu. Kalau sahabatnya kan ada dua ya, Radhiyah dan Rabiah. Nah, Rabiah apakah juga punya kesukaan yang sama dengan Radhiyah punya? Menarik. Ternyata tidak. Pada saat itu. Islam itu masuk kepada seseorang melalui berbagai macam jalan. Atau kita bisa katakan sebaliknya. Seseorang itu menemukan Tuhannya dari berbagai macam jalan. Jalannya begitu banyak. Ada sahabat saya yang begitu asyik dengan pembicaraan antara sains dengan Islam. Bahkan ada seorang sahabat yang berani mendebat seorang profesor ahli astronomi di kampus kami karena dia tidak begitu bercerita peran serta para ulama saintis Muslim yang menemukan astrolabe, teropong bintang, dan lain sebagainya. Ada yang sangat tertarik dengan ramahnya kaum muslimin. Suka membantu, jujur, siddiq. Ada juga pada umumnya mereka tuh begitu terpukau dan sangat tertarik dengan apa yang kita katakan dengan tauhid, yaitu keesaan Allah. La ilaha illallah. Meruntuhkan segala-galanya. Hanya ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka begitu terbuka dengan konsep ini. Dan bagaimana ini adalah sentral kehidupan kaum muslimin. Kita beribadah kepadanya, hidup mati kita, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini begitu memukau bagi mereka. Dan mereka tertarik mempelajarinya lebih jauh. Begitu juga ada yang suka dengan penyucian hati, pembersihan hati, berbicara tentang cinta, mahabbah dalam Islam, berbicara tentang kasih sayang. Namun ada juga orang-orang yang suka berbicara tentang kesetaraan, persamaan, perjuangan yang membebaskan rasialisme. Pertanyaan tadi dijawab di sini. Rabi'ah pada saat itu memegang satu buku, yakni autobiografi daripada Malcolm X yang dikenal sebagai El-Hajj Malik Ash-Shabash. Beliau ini adalah tokoh pergerakan kesetaraan. Dia adalah pejuang
anti rasialisme. Dia adalah satu daripada segelintir tokoh kulit hitam yang sangat fenomenal dan berpengaruh kepada kaum muslimin dan non-muslim. Karena peran sertanya membangkitkan, menghidupkan civil society yang di sini kita sebut dengan masyarakat madani. Di antaranya memperkokoh hukum yang harus ditegakkan bagi semua, keadilan bagi semua, melawan rasialisme yang membedakan antara kulit putih dan kulit hitam. Karena ketika dia hidup, itu pada zaman yang masih ada, kalau ini WC-nya laki-laki untuk kulit putih, ini WC-nya perempuan untuk kulit hitam misalnya. Kayak gitu tuh masih ada. Kamu nggak boleh sekolah di sini karena itu buat kulit putih. Namun ketika dia pergi untuk beribadah haji, suatu ketika dia harus makan dengan satu nampan dengan orang-orang yang berkulit putih dan berkulit hitam, kulit coklat kayak kita, dan orang-orang yang bermata biru, yang tak dia pikir gak mungkin bisa dia lakukan di Amerika Serikat pada saat itu. Namun dia rasakan itu. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa keberatan. Cerita ini dia kabarkan kepada saudaranya di Amerika Serikat. Dia kabarkan kepada para pengikut-pengikutnya kulit hitam. Yang sebagian memang the nation of Islam pada saat itu belum sempurna keislamannya seperti kita. Di sini yang kita mengikuti ajaran Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Jadi dia bercerita, saya makan bersama-sama dengan mereka yang berkulit putih, bermata biru. Di sampingnya ada kulit hitam. Cerita ini memukau. Sejak dari itu, semangatnya dia yang masih tadinya berjuang untuk kulit hitam, sekarang berubah. Nggak benar itu. Sekarang kita berjuang, ya untuk semua. Karena kita bersaudara dengan kulit putih, kulit hitam, kulit coklat, apa aja. Kita kan nggak mau jadi pensil color kayak di krayonin semuanya. Nah, Malcolm X berjuang berbicara tentang kesetaraan dan anti rasialisme. Itu yang tertarik. Atau itu yang menarik bagi Rabi'ah pada saat itu. Jadi, saya teringat satu buah buku tentang ihsan, tentang penyucian hati. Yang satunya lagi berbicara tentang perjuangan, jihadnya seorang kulit hitam membawa kesetaraan. Pada saat itu Rabi'ah sudah mengenakan hijab karena dia sudah lebih dulu Islam ya dibandingkan dengan Rabi'ah. Nah, bagaimana proses pada akhirnya si Rabi'ah ini pakai hijab? Padahal di sana hijab agak sulit ya gitu. Hijab sangat menarik dan bagi sebagian orang memberikan senyum yang luar biasa. Rabi'ah, Radiah, dan banyak muslimah lainnya yang saya ketemui pada saat itu, memakai hijab itu suatu proses. Mereka tidak serta-merta memakai hijab. Rabi'ah memiliki kisah yang begitu unik. Dan itu spesial bagi saya. Karena saya ingat sekali, pertama kali saya jumpa dengan Rabi'ah, pada saat itu masih bernama Alexis. Dia datang ke event yang saya buat di kampus, Islamic Awareness Week. Dia selalu datang di beberapa event duduk paling depan. Wanita muda, berparas cantik, pakaiannya sangat modis. Anak-anak seperti itu kan anak-anak gaul bisa kita katakan. Bajunya ketat, ditindik di hidung, ditindik di telinga. Saya ingat kenapa? Karena ini satu-satunya orang di dalam ruangan yang gak pakai hijab, pakaian seperti itu, pakai tasbih gede banget di sini. Saya bingung ini dalam hati, ini orang muslimah atau bukan? Ternyata belum muslimah pada saat itu. Tidak lama setelah itu, kawan-kawan di luar kampus, kawan-kawan komunitas dakwah, rupanya jumpa dengan dia.
juga berbicara, berinteraksi, dan dia banyak bertanya. Gak lama setelah itu, rupanya dia bersyahadat. Saya tidak hadir pada saat itu. Kawan saya bilang, Nasran, ini ada putri cantik jelita yang baru saja bersyahadat. Allahu Akbar. Kita senang. Setelah berapa lama, saya baru ngeh. Oh, ternyata anak ini yang datang ke acara saya. Alhamdulillah, kita nggak pernah tahu ya. Nah setelah itu, kita biasa ketemu dengan ikhwan, akhwat yang lain dalam event atau dari hal-hal yang rutinitas. Kita pergi ke kampus atau di luar kampus, berpapasan. Saya lihat orang nih lucu juga. Kadang-kadang dia pakai jilbab, tapi maaf bawahnya tank top. Wah kalau di Indonesia bisa ribet nih urusannya nih. Bisa nggak ada habisnya nanti nih dimarahin di sana sini. Tapi kita harus bisa belajar untuk banyak-banyak nggak kaget, nggak terkejut. Saya melihat itu dia kadang-kadang punya semangat. Ini kan para muslimah nih, dia menemukan sesuatu, something new, dan dia begitu cinta, kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, namun belum kenal namanya syariah, fikih, boro-boro, nggak tahu itu semua. Yang tahu, oh pakai jilbab ya, perempuannya pakai headscarf gitu. Tapi bawahnya harus ditutup, dia nggak tahu kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita ngumpul. Atau kadang-kadang saya ketemu lagi sister yang lain nih, udah bersyahadat masuk Islam, pakai jilbab dari atas ke bawah hari ini. Wah saya kaget di kelas, pakai jilbab dia ya. Besok saya ketemu lagi, udah buka lagi semuanya begitu. Tapi memang proses ternyata yang kita nggak boleh kaget. Kan kita berinteraksi dalam dakwah itu kembali lagi. Kita menyampaikan, tapi kita tidak memaksakan. Biarkan mereka mempelajari dan menyadarinya lebih jauh. Nah setelah itu kami sudah lulus. Dia duluan lulus, dia pergi ke kota lain rupanya. Setelah itu dia datang lagi ke kota kami. Saya diundang sama kawan saya Abdullah. Abdullah ini suka rumahnya kecil ya, dia suka buat potluck. Potluck dinner nih kalau orang Bandung tuh bilang botram kayaknya ya. Jadi bawa makanan masing-masing terus kita share gitu kan. Nah Abdullah undang nih, orang nih suka buat kayak gitu sering banget, rumahnya kecil. Nanti udah sebelum makan, kita berhenti ya, saya mau sholat dulu nih sama-sama gitu. Kan kesempatan. Jadi orang-orang non-muslim nih, laki, perempuan pada ngeliat. Yang mau ikut kita bilang lagi, silahkan kalau mau ikut gitu. Setelah sholat, kita ajak makan kan. Tapi sebelum kita masuk makan, kita ngobrol lagi, bilang ya kita minta waktunya 5-10 menit gitu. Brother Abdullah mau menyampaikan sesuatu. Nah pada kesempatan itu Rabi'ah yang datang, yang dulunya bernama Alexis. Ketika dia datang, dia sudah pakai hijab dari atas ke bawah. Dia pakai abaya yang dia jahit sendiri. Nah cuman dengan taste-nya American style. Kenapa saya bilang begitu? Kita kan kotanya kota hippies. Jadi suka yang namanya patchwork gitu. Kain-kain perca itu dijahit kembali. Dia yang jahit sendiri, dia buat itu. Tutup rapi. Terus dia duduk di tengah-tengah. Saya tersenyum. Dan saya katakan sama dia, dulu saya yang ngomong di depan kamu. Sekarang kamu yang ngasih tausiah ke saya. Ini di depan brothers and sisters yang ada. Dan dia menasihati kami tentang ukhuwah Islamiyah. Tentang kecintaan antara muslim satu dengan lainnya. Dengan persatuan Islam. Subhanallah, memukau. Sudah itu, udahlah. Dia pergi lagi, keluar kota. Terus saya dengar kabarnya dia menikah dengan salah seorang asisten profesor yang cukup ternama di Amerika. Dia adalah seorang cendekiawan Muslim, yaitu Sayyid Hussein Nasr. Rupanya dia menikah dengan salah satu studentsnya di kampus George Washington. Dari situ saya nggak dapat kabar lagi tuh dia apa ceritanya. Saya pun ternyata kehidupan Allah membawa saya pergi ke Timur Tengah. Tepatnya
saya menuntut ilmu di Damaskus, mempelajari lebih jauh lagi tentang Islam dan bahasa Arab. Suatu ketika, di suatu pagi, di masjid yang dikenal dengan nama Masjid Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi. Masjid itu biasanya di pagi hari ada orang-orang atau pelajar-pelajar para tulab nih yang melakukan tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran mereka. Dan juga ada majelis-majelis lain, nggak cuma satu majelis, banyak majelis di situ. Nah, setelah majelis, saya melihat dari kejauhan, bukankah itu Yusuf, suami daripada Rabi'ah? Nama Islamnya itu Yusuf Sakir. Saya ingat itu Yusuf. Lalu saya hampiri dia, saya katakan, "Assalamualaikum, Brother Yusuf." Rupanya ketika saya mengatakan Assalamualaikum Brother Yusuf, dengan serta-merta di balik sitar atau kain pemisah di masjid itu, ada suara Rabi'ah. Dia langsung bilang, "Is that you Brother Nasran?" Nah, ternyata ada Rabi'ah di samping situ. Subhanallah. Kita tuh nggak pernah tahu kemana Allah akan mengatur hidup kita, alurnya tuh akan sampai di mana. Saya jumpa lagi dengan dia setelah itu di luar masjid. Dia sudah memakai pakaian hitam-hitam, duduk dengan adab yang begitu Masya Allah sebagai seorang muslimah, dan sudah memegang buku yang penuh dengan catatan, tulisannya tulisan Arab. Subhanallah. Ini wanita yang dulunya nggak pakai hijab, tasbihnya gede banget, ditindik di sana di sini. Sekarang dia sudah full cover dari atas ke bawah dengan adab yang memesona. Allahu Akbar. Itu suatu proses. Dan dia pernah menasihati saya suatu ketika. Dia bilang, "Nasran, hijab itu bagaikan buah. Jika engkau ambil ketika masih belum matang, rasanya masam. Namun ketika kau ambil, ketika itu sudah matang, rasanya manis. Ketika engkau memperkenalkan hijab, orang itu belum siap, ya nggak bisa kelihatan istiqomah. Namun kalau orang itu sudah pemahamannya baik, engkau berbicara hijab, dia pun akan dengan ikhlas melakukannya karena Allah SWT. Itulah kisah tentang hijab. Menarik. Banyak cerita bahwa sering terjadi diskriminasi dan penolakan terhadap Muslim di Amerika, atau istilah lainnya Islamofobia. Nah, bagaimana teman-teman kita, brother and sister juga, Ustadz Nasran menghadapi hal ini? Kebetulan ketika terjadi yang disebut dengan 9/11, saya berada di sana pada saat itu. Pagi itu saya tidak mendengar apa-apa. Namun siang hari saya dengan kaum muslimah yang ada di sana, kami sempat menaiki bus. Ketika kami naik, melihat ada seorang sister yang memakai hijab, satu bus turun semua. Itu satu kisah. Ketika itu masjid kami terasa suasananya begitu genting. Karena sudah banyak masjid-masjid yang dilempari telur busuk lah, dicoret-coret, dirusak, vandalism, dan lain sebagainya. Namun singkat cerita, justru pada saat-saat itulah kami ini kebanjiran undangan dari tingkat SD, SMP, SMA, university, semua mengundang kami untuk memberi penjelasan tentang apa itu Islam, siapakah itu Muslim. Dari grup-grup interfaith dialogue, perpustakaan, dari berbagai macam kalangan, mereka mengundang kami untuk berbicara. Kan kesempatan luar biasa untuk berdakwah mengenalkan Islam. Saya teringat, kami diundang untuk datang ke perpustakaan
umum yang ada di kota Eugene. Kami membuat panel diskusi dengan berbagai macam brothers and sisters yang datang untuk memberikan presentasi. Jadi memang kita sepakat, ada saya orang Indonesia, ada yang keturunan Syria, ada yang American, ada pula yang orang Muslim dari negeri Cina pada saat itu. Jadi beragam deh. Dan perpustakaan begitu penuh. Nah, ada pertanyaan seperti yang diberikan oleh Amalia tadi. Bagaimana sikap orang Amerika terhadap kaum muslimah atau bertanya tentang hijab? Salah seorang sister, dia berdiri. Saya tahu bahwa ada saudari-saudari saya yang memang mengambil agama ini sesuka hatinya. Ayat mana yang mereka suka, mereka aplikasikan. Yang nggak suka atau belum siap, mereka nggak melakukannya. Namun jika kalian bertanya tentang hijab, hijab ini identitas saya. Saya sebagai seorang muslimah, identitas utama saya tidak lain hijab. Jika kalian menginginkan saya membuka hijab, ini adalah bagaikan seorang African American atau orang kulit hitam menguliti dirinya sendiri. Maknanya, tidak mungkin hijab itu dipisahkan sebagai identitas seorang wanita muslimah. Mendengar itu, satu gedung dengan serta-merta mereka bangkit semua, orang di situ kaum non-muslim, dan memberikan standing ovation. Karena begitu bangga melihat seorang muslimah berani mengatakan, hijabku identitasku. Memisahkanku dengan hijabku, menguliti diriku. Tidak mungkin. Subhanallah. Memang kadang-kadang ya, kita dalam berdakwah tuh harus berani mengutarakan apa yang kita ingin kita sampaikan. Memang kadang-kadang kita juga harus pinter bagaimana kita berdialog dengan hikmah, dengan kebaikan, dengan beradu argumentasi jika diperlukan. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu dalam dakwah. Sister tadi memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk mengetahui identitas seorang muslimah adalah hijabnya. Begitu. Sebenarnya kalau perbedaan wanita Amerika dengan para muslimah itu banyak, tapi sebenarnya persamaan dari mereka itu apa? Persamaan wanita muslimah Amerika dengan non-muslim. Kita sulit ya barangkali karena ngomongin wanita tuh kan bisa nggak ada habisnya ya barangkali, dan saya juga melihat dari sudut pandang psikologis mengcovernya begitu banyak. Tapi saya akan jawab dengan satu kisah. Kisah itu ketika Brother Abdullah yang pada saat itu memberanikan dirinya untuk menjadi seorang penyedia daging halal. Karena tidak semua kota itu memiliki supermarket yang banyak pilihan daging halalnya. Nah, Abdullah, dia mau bersusah payah mencari tempat-tempat yang bisa menyembelih domba atau ayam, lalu dia jual kembali kepada kami. Suatu pagi, dia telepon saya. Saya ingat sekali itu pada musim dingin, winter. Suhunya luar biasa dinginnya, di bawah 10. Nggak tahu kalau saat itu di bawah 1 apa tidak. Tapi luar biasa menggigil. Saya pakai jaket berlapis-lapis. Pagi-pagi dia bilang, ayo Nasran, temenin saya menyembelih domba. 1-2 ekor. Oke lah 1-2 ekor saya ikut. Akhirnya saya dibawa ini ke perkampungan Amish. Yaitu di sini orang bisa mengatakan seperti suku yang sangat tradisional, konservatif, tidak berinteraksi banyak dengan dunia luar. Mereka sangat memiliki tali kekeluargaan yang sangat erat, hubungan kekeluargaan yang sangat erat.
Seperti Baduy ya berarti. Baduy. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, dan dia orang Amish nih ya. Amalia bisa melihat mereka itu di jalan-jalan itu nggak mau tuh naik kendaraan. Mereka naik delman. Naik delman dengan kudanya. Dan semuanya anak istrinya dibawa. Jadi dia nggak pakai mobil, dia nggak naik kendaraan umum. Ketika dia memasuki kota saya juga seperti itu. Nah, saya pergi ke kampungnya mereka nih. Satu kampung isinya orang-orang ini. Lelakinya pakai jenggot dan terus nggak pakai kumis. Dan perempuannya itu pakaiannya modest. Jadi auratnya tidak terbuka. Sebagian memakai seperti kerudung. Miriplah dengan kaum muslimin. Jadi saya dibawa ke kampung mereka, dicari ini peternakan mereka yang dimana kita boleh mengambil dombanya lalu kita sembelih. Abdullah dengan pisau dapurnya mengajak saya untuk menyembelih domba-domba ini. Saya geleng kepala luar biasa. Ternyata bukan 2 domba yang harus saya sembelih. Lebih daripada 7 kalau nggak salah pada saat itu. Saya kan bukan tukang jagal dan nggak punya ilmu tentang yang beginian. Tapi mau nggak mau supaya badan saya hangat. Saya harus kejar-kejaran nih sama domba. Tangkap dombanya, saya kulitin. Potong dagingnya, masukkan ke plastik. Selesai tugas itu, kami dijamu oleh salah satu keluarga Amish. Nah, dibuatkanlah teh nih. Di dalam rumah itu ada seorang wanita Amish, masih muda. Dia kakak beradik dengan adiknya barangkali umurnya sekitar 10 tahunan. Kakaknya ini di bawah 20 tahun. Dia membuatkan teh kepada kami. Kami yang begitu kedinginan dijamu sama mereka, diberikan snack dan teh. Bapaknya kedua anak ini mempersilahkan kami masuk dan kami menikmati hidangan sambil menyeruput teh tersebut. Luar biasa. Saya perhatikan ini kakak beradik sopan santunnya kok nggak seperti biasanya ini ya. Cara mereka berbicara dan mereka menjaga tata krama, bisa dikatakan seperti itu. Lalu Abdullah ini punya kebiasaan di mana aja dia berada pasti dakwah. Dan dia menganggap semua orang tuh ngerti aja. Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya. Jadi nggak malu-malu, nggak mau memperkenalkan. Misalnya ini Sayyidina Umar bin Khattab, ini siapa-siapa begitu daripada Nabi Muhammad SAW. Nggak begitu. Dia langsung aja ngomong. Umar bin Khattab melakukan seperti ini misalnya. Atau Sayyidina Abu Bakar melakukan seperti ini. Jadi seolah-olah dia tuh udah pada kenal aja. Begitu pula dalam memperkenalkan Islam itu. Dia langsung bilang, kami ini umat Sayyidina Muhammad SAW. Beliau ini Nabi yang terakhir. Kami percaya pada Yesus. Kami percaya pada Solomon. Kami percaya pada David. Kami percaya kepada Adam. Ini semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Terkejutlah orang ini berdua. Artinya non-muslim ya berarti? Iya, non-muslim ini. Kok kamu bisa percaya? Dia pikir kita sebagai muslim ini tidak mengenal siapa itu Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Adam. Yang agama-agama tertentu lainnya juga mengenal mereka. Ujung-ujungnya kami ditanya, jadi kamu ini dari gereja mana? Katanya begitu. Saya bingung jawabnya. Abdullah, kita muslim. Nah, tapi memang itulah tahap kita membuka dialog ya. Bahwa kita memperkenalkan Islam ini kita percaya kepada Allah, Tuhan yang Maha Satu. Kita mempercayai orang-orang yang spesial ini. Nah, dialog bagaimanapun juga harus dibuka. Kalau kita menutup diri, kita nggak pernah tahu. Kita berjumpa nih dengan wanita yang seperti ini. Yang di Amerika mungkin sungguh jarang, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya di jalan-jalan di kampus ya orang begitu berani, vulgar. Tapi kalau di perkampungan ini mereka masih menjaga adab, tata krama dan lain sebagainya. Jadi unik memang. Dakwah di Amerika itu begitu dinamis, masyarakatnya begitu beragam, kesempatannya begitu banyak. Sekarang pertanyaan satu, kita mau berperan serta apa tidak
Iya, iya. Itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menarik sekali. Hal apa dari kisah Ustadz ya berpengaruh terhadap diri Ustadz sekarang? Dari perjalanan yang panjang tadi. Begitu banyak. Salah satunya saya melihat bahwa dakwah itu dinamis, bukan statis. Dakwah itu luas, bukan keras. Dakwah itu seperti saya katakan di awal, merangkul, bukan memukul. Masyarakat itu begitu majemuk. Begitu banyak cara atau topik yang bisa kita buka untuk memperkenalkan Islam. Jika saya ditanya, berat mana di Indonesia atau di Amerika? Jawabnya sama-sama aja. Di Indonesia, kita menghadapi orang-orang yang sedang lupa dengan Tuhannya. Karena mereka sudah mengenal di awalnya. Di Amerika, kita menghadapi orang-orang yang belum mengenal Tuhannya. Dari gelap menuju terang yang dibutuhkan pencerahan. Semuanya ada challenge. Semuanya Allah berikan kesempatan. Nah, kesempatan ini kembali lagi. Kapan kita mau berpartisipasi? Saya ingat suatu ketika di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, tempat saya diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi khatib Jumu'ah. Pada kesempatan itu, kalau kita menunggu datangnya ustadz, ulama besar yang kita harus undang dari Timur Tengah, kebayang nggak sih berapa biayanya, berapa lamanya, dan berapa banyak kesempatannya dia mengunjungi tiap kota? Sedikit sekali, bukan? Jika tidak ada kaum muslimin yang mau mengambil kesempatan, bagaimana Islam bisa berkembang? Sahabat Nabi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Makkah dia pergi sampai ke negeri Cina. Apa yang menggerakkan dia? Kalau bukan mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kepada agamanya Islam. Sehingga dipercayai, diyakini dia meninggal di Guangzhou, Cina. Begitu juga ketika kita menuntut ilmu ke Amerika Serikat. Dulu Bang Imaduddin Abdurrahim dalam salah satu ceramahnya bilang, ilmu itu milik umat Islam yang tercecer. Maka ambil dimanapun dia berada. Kita menuntut ilmu di Amerika Serikat. Kita menuntut ilmu di Timur Tengah, di Syria, di Mesir, dimanapun juga. Yang kita cari itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ditanya apa yang saya dapat, kekayaan yang luar biasa ini. Yang bukan hanya kita belajar, namun kita mendapatkan kesempatan ini. Dan kesempatan ini terus berjalan sampai sekarang ini. Semoga Allah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk menjadi orang yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Ada informasi nih, Ustadz akan menerbitkan sebuah buku. Benar? Kira-kira buku apa itu? Benar. Saya sudah memiliki sekitar 7 buku yang ingin saya terbitkan. Biasa. Di antaranya satu buku berjudul Islam Agama Cinta. Menyusuri semarak Islam di Amerika Serikat. Buku ini bercerita tentang bagaimana penerimaan dan antusiasme masyarakat di Amerika Serikat terhadap Islam yang begitu meninggi. Bercerita tentang kisah-kisah para pemuda-pemudi yang berjalan menuju kepada Tuhannya. Berbicara tentang masyarakat madani dengan peran serta kaum muslimin di sana. Buku ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bicara tentang khutbah-khutbah yang saya berikan di Masjid Abu Bakar As-Siddiq Islamic Center. Lalu yang kedua, berbicara tentang pengalaman saya bersama dengan para muslimin di sana dalam dakwah. Yang ketiga, berbicara tentang artikel-artikel yang berhubungan dengan Islam. Begitu macam kajian dan pembahasannya. Dan puisi-puisi yang berhubungan dengan itu. Ya. Itu kira-kira bisa dipesan di mana tuh, Ustaz? Belum bisa dipesan, karena belum terbit. Siap. Kita berharap cepat terbit. Ya.
adakah pesan yang bisa disampaikan kepada muslimah Indonesia khususnya dan muslim secara keseluruhan? Oke. Ada satu tema yang saya sampaikan pada khutbah di sana, yaitu mempererat kasih sayang di antara kaum muslimin. Suatu ketika saya berkunjung ke kantor kecilnya guru saya di Damaskus, Syria, Syekh Ahmad Habbal. Saya mencium tangannya, lalu dia katakan kepada saya, "Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya kaum mukminin ini bersaudara. Dr. Wahbah Zuhaili, seorang mufassir kenamaan negeri Syria, menjelaskan, "Innamal mu'minuna ikhwatu," wahai manusia, bahwa orang-orang yang beriman ini bersaudara, maka mereka berkewajiban untuk saling mencintai satu sama lain. Mereka mencintai saudaranya sendiri sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Mereka membenci sesuatu pada saudaranya seperti dia membenci jika sesuatu itu ada pada dirimu sendiri. Lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsih." Rawahu Bukhari wal Muslim. Tidak dikatakan engkau itu beriman atau keimananmu tidaklah sempurna jika engkau belum mencintai saudaramu sendiri seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Ini kan bahasan-bahasan tentang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang saling mencintai. Orang-orang yang harus saling mencintai. Kata-kata mu'minun, kata-kata orang yang beriman artinya. Orang yang beriman ini memiliki iman. Guru saya di antaranya adalah Ustadz Dr. Abdul Qadir Al-Habsyi mengatakan kepada saya, "Nasran, iman itu adalah sesuatu yang engkau yakini dan kau merasa aman di dalamnya. Sesuatu yang kau yakini dan kau merasa aman. Bukankah itu cinta?" Jadi iman itu adalah cinta kita. Saya, para sahabat Rumi, Amelia, kita semua terikat dengan satu akidah. Satu ikatan silaturahim. Hubungan kasih sayang. Karena Allah dan Rasulnya. Inilah yang dikatakan sebagai bagian daripada Islam agama cinta. Kisah-kisah yang Amelia dengar tadi. Bagaimana Rabia, Radia, dan juga brothers dan sisters yang ada di Amerika Serikat. Rabia Al-Adawiyah. Semua bicara yang sama. Bicara tentang Islam, agama cinta. Inilah yang patut kita rasakan dan juga kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Baik Ustadz, terima kasih atas sharing yang sangat menyentuh perjalanan Ustadz pada malam ini. Baik Ustadz, terima kasih atas sharing pengalamannya yang sangat menyentuh dan mencerahkan. Sebelum kita tutup podcast ini, kita akan mendengarkan puisi yang akan dibacakan oleh Ustadz Nasran. Ketika cinta bertasbih, ketika burung-burung dan pepohonan ikut berzikir, kicauan dan keteduhannya menjadi amal soleh. Ketika alam bertasbih, merebahkan dan bersujud, kesemuaannya menjadi kesejukan bersatu bersama himmatul aliyah. Ketika gemericik air sungai dan derasnya terus mengalir, ketika ikan-ikan kecil di antara bebatuan dan hawa sejuk yang begitu jernih, di atas bongkahan batu-batu raksasa, ku mengucap Allahu Akbar, berserah dan bersujud kepadamu ya Allah.
Ya Allah, ya Al-Wadud yang maha cinta. Bersama dedaunan dan bebatuan yang tidak saling mengenal, namun semua menemani sehingga semakin asyik. Semuanya ingin beribadah kepada Allah, dari Allah, bersama Allah, dan menuju kepada Allah. Segala puji bagimu ya Allah, atas karunia dan nikmat-Mu pada kami, menjadikanku dan sahabat-sahabatku dan alam ini semuanya bersujud kepadamu ya Allah. Terima kasih. Sahabat Filah, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ustadz Nasran Ahmadin. Semoga tayangan ini bisa menjadi sebuah inspirasi bahwa Islam adalah agama cinta. Sebarkan pesan-pesan damai kepada sesama. Jangan lupa pantengin terus channel Cafe Rumi Jakarta. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share pesan baik ini. Dan Anda ikut andil di dalam kebaikan bersamanya. Saya Amalia Muhammad, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.